way life changes when in love. Tipe pembelajaran keterampilan lebih mengutamakan penggunaan teori perubahan perilaku berdasarkan behavioral psychology operant conditioning yang dikembangkan Skinner. Tujuan pembelajaran adalah untuk membina atau mengembangkan penguasaan keterampilan bagi peserta didik pemula atau lanjutan. Kekuatan tipe pembelajaran keterampilan adalah sasarannya lebih jelas dan spesifik, prosedurnya efisien, pengawasannya lebih kuat, pengaruh pembelajaran dapat diobservasi, dan tugas dapat disederhanakan. Dan kelemahannya adalah kurang menekankan pada proses kognitif, kebutuhan sosial, dan perasaan pada peserta didik, serta sangat tergantung pada penguatan dan struktur yang mengikuti. Peranan pendidik adalah menyiapkan tujuan belajar, menyusun alat pengukuran perilaku peserta didik sebelum dan sesudah pembelajaran, membuat analisis tugas, dan peranan peserta didik yaitu melibatkan diri dalam pembelajaran pada level psikomotorik yang didukung kognisi dalam kegiatan eksplorasi, praktek, dan umpan balik. Tipe pembelajaran pengetahuan menggunakan teori belajar kognitif dan teori belajar verbal dan dikembangkan antara lain oleh Novel dan Ausubel. Tujuan pembelajarannya adalah untuk menyampaikan atau menggambarkan dan menjelaskan informasi tentang sesuatu yang terjadi atau sesuatu tujuan yang harus dicapai. Kondisi peserta didik ialah mereka yang memiliki kemampuan intrinsik dan memiliki kemampuan mendengar, membaca, dan memperhatikan simbol secara visual dan verbal. Kekuatan tipe pembelajaran pengetahuan adalah informasi yang disampaikan secara menyeluruh, proses pembelajarannya bisa bervariasi, dan hasil pembelajarannya dapat diukur. Kelemahannya adalah kurang menekankan aspek pemecahan masalah, kebutuhan, dan perasaan peserta didik kurang diperhatikan. Peserta didik pasif dalam pembelajaran dan cenderung mengabaikan penampilan peserta didik serta dampak pembelajaran. Peranan pendidik adalah menyusun dan menyajikan informasi secara visual sehingga peserta didik dapat menangkap dan mengingat pesan yang disampaikan dengan cepat. Peranan peserta didik adalah melibatkan upaya kognitif serta visual atau auditorial dalam mengikuti proses pembelajaran yang memperkuat memori. Tipe pembelajaran pengetahuan memerlukan tersedianya sumber pembelajaran pandang dan dengar atau audiovisual. Tipe ini dikembangkan antara lain oleh Skarn dan Rogers. Tujuannya adalah untuk menguji pendapat, sikap, dan keyakinan peserta didik serta membina kerjasama atau bekerja dengan kelompok. Kondisi peserta didik ialah mereka yang menyukai interaksi sosial serta terampil berbicara, mendengar, serta menyenangi berbagi pandang dan perasaan. Kekuatan tipe pembelajaran sikap adalah semua peserta didik dapat menyeimbangkan gagasan dan pengalamannya, terbentuk kerjasama dan rasa saling memiliki di antara peserta didik, dan terjalin komunikasi. Kelemahannya adalah dapat menimbulkan kemalasan pada peserta didik yang tidak aktif, cenderung menghindari tanggung jawab perorangan, serta mungkin konfliknya. Terus sikap apatis, tidak efisien, dan tidak terkontrol. Peran pendidik adalah membentuk kelompok peserta didik, menggunakan dan mengembangkan instrumen pembelajaran, monitor kelompok, dan memfasilitasikan komunikasi peran peserta didik dalam memberikan pesan dari pihak lain. Sumber yang diperlukan antara lain format, model, dis, dan relevan dengan proses komunikasi. Tipe pembelajaran pemecahan masalah didasari oleh teori problem posing atau Carl Rogers dan Perel, dan problem solving atau Sayers. Tujuan pembelajaran adalah untuk mengidentifikasi serta merumuskan masalah serta mengambil keputusan alternatif. Pemecahan masalah kondisi peserta didik adalah mereka yang memiliki kemampuan dan menganalisis yang dapat memonitor proses kognisi diri sendiri. Kekuatan tipe pembelajaran dapat menimbulkan tantangan bagi peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses diskusi, mencari solusi, dan memberikan kesempatan kepada peserta didik yang lainnya untuk berlatih memecahkan masalah. Kelemahannya adalah peserta didik tidak mungkin cepat frustasi karena dituntut kemampuan dalam menganalisis, tidak sabar, dan ingin cepat menghindari dari proses pembelajarannya. Terus peran pendidikan adalah menjelaskan untuk pemecahan masalah dan teknik pengambilan keputusan yang digunakan peserta didik, serta menerapkan studi kasus supaya peserta didik berlatih mempraktekkan pemecahan masalah.
Peran peserta didik lain ialah berpartisipasi dalam memilih, menggunakan, dan untuk mengatur kognitif dan mengaplikasikannya pada kasus pemecahan masalah. Sumber belajar yang diperlukan adalah peristiwa atau keadaan yang mengandung masalah serta alat-alat yang relevan dengan pemecahan masalah. Tipe pembelajaran partisipatif didasari oleh teori Kitpen yang dikembangkan Quid, Freire, dan Surjana. Tujuannya adalah untuk membina dan mengembangkan keterlibatan peserta didik dalam setiap tahap pembelajaran, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Kondisi peserta didik adalah mereka yang belum atau sudah memiliki pengalaman dalam berpartisipasi secara terorganisir dan mereka yang memiliki kepedulian terhadap kerjasama dalam suatu kesatuan tim atau teamwork. Kekuatan pembelajaran atau partisipatif adalah peserta didik akan mengalami langsung dan merasakan manfaat kegiatan pembelajaran dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama serta dapat mendorong peserta didik yang hanya mementingkan kompensasi perorangan untuk dapat berkooperasi dalam kelompok. Kelemahannya juga dapat menumbuhkan waktu yang relatif lama. Pendidik tidak dapat mengontrol seluruh peserta didik dan peserta yang kuat akan cenderung mendominasi kegiatan kelompok tersebut. Peran pendidik adalah menciptakan situasi yang kondusif untuk kegiatan pembelajaran partisipatif, mendorong peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan pelibatan diri sendiri secara penuh dan memberikan fasilitas dalam proses pembelajaran. Nah, peran peserta didik adalah melibatkan diri secara optimal dalam pembelajaran untuk mengetahui atau menguasai sesuatu yang baru, mau bekerja sama serta bersedia untuk berbagi perasaan dan pengalaman. Sumber pembelajaran yang diperlukan adalah kegiatan, fasilitas, dan alat-alat yang menunjang penuh melalui tindakan bersama seperti kaji tindak, pemecahan masalah kritis, dan situasi hipotesis.